Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anjas Melindo dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Pada video pembelajaran yang kedua kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah, yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Hadi Darlius, MPD, dan Ibu Noprianti, SPD, MPD. Baiklah, pada video yang kedua kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara melakukan dan menghitung parameter beserta prosedur pengelasan las listrik SMAW sesuai dengan standar prosedur atau SOP. Di sini saya akan menyampaikan cakupan, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa dapat mengoperasikan dan melakukan suatu pengelasan mesin las sesuai dengan standar pengoperasian atau SOP. Saya tinjau kembali materi tentang apa itu mesin las SMAW. Pengertian las listrik SMAW atau Shell Metal Arc Welding adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisinya. Nah, energi panas pada proses pengelasan dihasilkan karena adanya lompatan ion, yaitu ion katoda dan anoda listrik yang terjadi pada proses penyambungan proses pengelasan tersebut. Nah, pada proses las SMAW ini yang membedakan dari las-las lainnya yaitu dia memiliki suatu fluk yang terbungkus pada kawat elektrodanya, dan ketika pada proses pengelasan berlangsung, fluk ini akan melebur menjadi satu dengan proses pengelasannya. Ketika sudah padat, dia akan menjadi selek atau kerak. Nah, hal kerak itulah yang akan melindungi hasil lasan tersebut. Kita akan memasuki materi, yaitu materi prosedur pengoperasian mesin las SMAW. Nah, prosedur pengelasan SMAW merupakan suatu panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan pada saat melaksanakan pengelasan. Nah, urusan pengelasan atau urutan pengelasan ini sebaiknya mengikuti kaedah yang sudah teruji, sehingga kemungkinan kesalahan maupun cacat pengelasan atau welding defect dapat dihindari serta hasil pengelasannya dapat dicapai secara optimal. Hal pertama yang akan kita bahas dari prosedur pengelasan yaitu parameter pengelasan listrik SMAW. Nah, hal penting terkait prosedur pengelasan SMAW adalah mengatur parameter pengelasannya. Nah, apabila jenis material yang akan disambung sudah diketahui, maka sebelum pengelasan dilakukan harus diperhatikan beberapa parameter pengelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah jenis dan diameter elektroda. Nah, pemilihan jenis elektroda disesuaikan dengan bahan yang dilas, posisi pengelasan dan polaritas listriknya. Diameter elektroda juga akan mempengaruhi besar kesirnya arus listrik yang akan digunakan. Nah, hal tersebut berhubungan dengan laju peleburan atau laju penimbunan atau dari kedalaman penetrasi, yang ini merupakan salah satu hal terpenting dalam prosedur pengelasan SMAW. Parameter yang kedua adalah kita harus memperhatikan tegangan busur las. Nah, tingginya tegangan busur tergantung pada jenis elektroda yang digunakan dan panjang busur yang diinginkan. Tegangan busur yang diperlukan berbanding lurus dengan panjang busurnya. Yang parameter ketiga adalah pengaturan atau besar arus las. Nah, besarnya arus listrik yang diperlukan tergantung dari bahan dan ukuran dari sambungan las, geometri sambungan, posisi pengelasan, jenis elektroda, dan diameter inti dari elektroda tersebut. Nah, besarnya arus elektroda yang akan digunakan pada spesifik elektroda biasanya sudah direkomendasikan oleh pabrikan-pabrikan yang membuat elektroda tersebut. Nah, prosedur pengelasan SMAW ini harus dipenuhi karena penggunaan arus listrik yang tidak tepat akan mengakibatkan beberapa kerusakan sebagai berikut. Yang pertama, elektroda terlalu panas. Nah, dia dapat merusak kestabilan flux. Yang kedua, lebar cairan las terlalu besar. Yang ketiga, perlindungan cairan las tidak maksimal dan dapat mengakibatkan logam lasan berpori. Nah, yang keempat, besar kemungkinannya terjadi undercut. Yang kelima, truk atau slack atau sukar dibersihkan karena ampere terlalu kecil dan dapat mengakibatkan yang keenam, penyalaan busur sulit dan lengket-lengket.
Yang ketujuh, proses peleburan terputus-putus akibat dari busur yang tidak stabil. Yang terakhir, peleburan base metal dan elektroda akan menjadi jelek dan terjadi slack inclusion. Parameter selanjutnya yaitu parameter keempat adalah kecepatan pengelasan. Nah, prosedur pengelasan SMAW berikut ini adalah kecepatan pengelasan. Nah, laju dari elektroda pada waktu proses pengelasan. Kecepatan pengelasan tergantung pada jenis elektroda, diameter inti elektroda, bahan yang dilas, geometri sambungan, dan ketelitian sambungan serta tingkat keterampilan weldernya. Yang kelima adalah polaritas listrik. Nah, pemilihan polaritas juga sangat penting karena tergantung pada jenis bahan pembungkus elektroda beserta kapasitas panas sambungan. Bila titik cair bahan induk tinggi dan kapasitas panas besar, sebaiknya gunakan polaritas lurus, yaitu elektroda berada pada kutub negatif. Apabila kita akan mengelas pelat-pelat tipis atau yang mudah bolong, sebaiknya kita menggunakan arus balik, yaitu elektroda berada pada kutub positif. Parameter yang keenam atau parameter terakhir adalah besarnya penembusan atau penetrasi. Nah, besarnya penembusan tergantung dari sifat flux, polaritas, besar arus, kecepatan pengelasan, dan tegangan busur. Semakin besar arus listrik, maka akan semakin kuat daya tembusannya. Nah, dari keenam parameter proses pengelasan ini merupakan prosedur yang harus kita patuhi langkah-langkah kerjanya dengan baik. Karena melalui dari pertimbangan parameter yang akan kita lakukan inilah, maka hasil pengelasan kita dapat optimal serta akan menghindari welding defect atau kecacatan dalam proses pengelasan. Baiklah, kita akan memasuki materi persiapan prosedur pengelasan SMAW. Nah, yang pertama adalah menyiapkan benda kerja. Penyiapan material ini harus disesuaikan dengan WPS yang ditentukan. Termasuk di dalamnya adalah bentuk dan ukuran kampuh las. Permukaan material yang akan disambung dipastikan sudah bersih dari minyak dan kotoran lainnya agar memperoleh hasil lasan yang baik dengan menggunakan sikat besi atau media pembersih lainnya. Yang kedua adalah menyiapkan elektroda. Nah, menyiapkan elektroda dengan jenis sesuai dengan material logam induk yang akan disambung. Diameter elektroda dipilih dengan bentuk dan ukuran kampuh yang akan digunakan. Dan biasanya yang paling umum digunakan adalah diameter 2,6 dan juga diameter 3,2 mm. Nah, untuk mendapatkan hasil sambungan las yang optimal, sebaiknya sebelum digunakan, elektroda kita panaskan terlebih dahulu menggunakan oven hingga temperatur 75-100 derajat Celcius, kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, yang kedua adalah mengatur mesin las. Nah, kita harus memastikan semua sambungan kabel, baik kabel power, kabel massa maupun kabel elektroda terkoneksi dengan baik dan kuat. Nah, mengatur besarnya arus listrik yang sesuai dengan jenis dan diameter elektroda serta ketebalan material yang akan disambung atau kedalaman penetrasi yang kita inginkan. Yang terakhir adalah menyiapkan alat bantu dan alat keselamatan diri. Nah, alat bantu yang sekiranya akan diperlukan selama proses pengelasan sebaiknya dipersiapkan di dekat posisi welder atau seorang pengelas. Welder juga harus menggunakan alat keselamatan kerja pengelasan, minimal pelindungan mata dan muka, apron, baju las, sarung tangan, dan juga sepatu safety. Kita lanjut kepada teknik penyalaan busur listrik. Nah, prosedur pengelasan SMAW selanjutnya adalah mengenai posisi tubuh yang benar seperti ditunjukkan pada gambar di bawah dan akan menunjang kesempurnaan hasil pengelasan. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegakkan badan bagian atas dan buka posisi kaki Anda atau secara kuda-kuda senyaman Anda. Nah, yang kedua, pegang holder atau pemegang elektroda, pertahankan siku-siku tangan Anda pada posisi horizontal atau tegak lurus. Nah, ada dua metode dasar yang dapat digunakan untuk memulai penyalaan busur, yaitu dengan metode menggores. Metode menggores seperti kita menghidupkan korek api yang lama itu, atau metode scripting. Nah, dan yang kedua adalah metode memukul atau tapping, atau agak sedikit melakukan pemukulan pada ujung elektroda tersebut. Nah, prosedur pengelasan SMAW pada penyalaan busur dimulai dengan adanya hubungan pendek atau mengkonsletkan antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode scripting. Striking elektroda disentuhkan ke permukaan benda kerja dengan menggores yang gerakannya mirip seperti penyalaan korek api. Nah,
begitu elektroda menyentuh permukaan benda kerja akan menghasilkan busur yang tidak stabil. Nah, oleh karena itu harus dijaga jarak antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Nah, ketika mengangkat atau menjaga jarak dari elektroda dan permukaan benda kerja, sesuaikan dengan diameter elektroda yang kita gunakan. Nah, apabila kita menggunakan diameter elektroda 2,6, maka jarak antara elektroda dan juga permukaan harus sesuai dengan diameter di elektroda tersebut. Nah, yang kedua adalah metode mengetuk atau tapping. Nah, elektroda ditempatkan pada posisi vertikal tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Penyalaan busur dimulai dengan mengetuk atau melambungkannya di atas permukaan benda kerja. Nah, begitu elektroda menyentuh permukaan bekerja, akan menghasilkan busur yang tidak stabil. Nah, karena itu kita harus menjaga jarak antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja dengan diameter elektroda yang terpakai. Ya. Prosedur pengelasan tadi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk diikuti agar memperoleh hasil pengelasan yang optimal dengan tingkat kecacatan hasil pengelasan yang bisa kita tekan secara minimal. Nah, kita akan memasuki materi yaitu keselamatan dan kesehatan bekerja menggunakan las listrik SMAW. Nah, proses pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak risiko atau bahaya. Nah, karena pada saat proses pengelasan berlangsung, bahaya seperti asap, cahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik akan timbul. Oleh karena itu, jika kita tidak memakai alat keselamatan las, maka akan membahayakan keselamatan kita sendiri saat bekerja. Nah, dalam setiap pekerjaan memang selalu menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, jika Anda sedang melakukan pekerjaan las, maka sebaiknya Anda menggunakan alat pelindung diri. Baik itu untuk pengelasan SMAW, GMAW, GTAW, SAW, atau seperti las gas yaitu OAW atau oksiasetelin. Nah, menggunakan APD las atau alat pelindung diri las adalah hal yang wajib jika kita memakai alat keselamatan sesuai standar, maka jika ada kecelakaan dapat kita minimalisir. Ya. Alat pelindung diri yang dapat kita pakai yang pertama adalah pakaian kerja atau apron. Nah, pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh kita dari atas hingga bawah kaki kita, yaitu melindungi tubuh dari panas dan percikan las. Nah, selain itu terdapat apron sebagai tambahan. Nah, apron dada dan apron lengan terbuat dari bahan kulit, karena jika dari kain biasa maka pakaian tersebut akan mudah berlubang karena disebabkan tingginya temperatur percikan las. APD yang kedua yaitu sarung tangan las atau welding glove. Nah, welding glove atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang didesain khusus untuk proses pekerjaan las. Nah, bahan sarung tangan las tersebut dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Welding glove berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Yang ketiga yaitu sepatu las atau safety shoes. Sepatu las adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depannya terdapat pelat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi diri dari bahaya sengatan listrik. Yang keempat yaitu helm las atau topeng las. Nah, helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan dari sinar las ke bagian tok mata. Topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu, terdapat 3 kaca yaitu bening hitam dan bening agak kehitaman yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar UV atau sinar tampak ultraviolet saat melakukan pekerjaan pengelasan. Nah, kaca las listrik ini mempunyai pengkode nomor yaitu 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukuran maka densitas atau kegelapan dari kaca tersebut juga semakin tinggi. Jadi, Anda dapat menyesuaikan yang cocok dengan kondisi mata Anda. Selain itu, ukuran ampere yang digunakan karena ampere yang besar akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Yang kelima yaitu masker las. Masker berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan bahaya dari asap las. Karena asap las berbeda dengan asap biasa. Asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia yang untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau perlelehan dari material. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernapasan kita. Nah, alat pelindung diri ketiga atau keselamatan kerja dalam pengelasan di atas tidak akan berfungsi dengan baik jika kita tidak mematuhi prosedur pengelasan yang biasanya sudah tersedia di setiap bengkel atau tempat kita bekerja.
Oleh karena itu, mari kita budayakan etos kerja yang baik sesuai dengan prosedur kerja. Baiklah, mungkin materi teorinya akan sampai di sini saja. Kita akan lanjut kepada langsung praktikumnya agar pemahaman kalian lebih jelas lagi. Baiklah, kita sudah sampai di lapangan. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa bagian-bagian alat pelindung diri keselamatan dan kesehatan kerja bekerja dengan menggunakan mesin las SMAW. Nah, yang pertama yaitu baju las atau apron, yang kedua helm las untuk melindungi kepala, yang ketiga yaitu sepatu safety. Di sini ada plat baja di depannya untuk menghindarkan kita dari kejatuhan benda tajam. Yang keempat, masker untuk melindungi pernapasan dari asap hasil pengelasan yang berbahaya, dan yang paling penting adalah kacamata pengelasan. Di sini saya menggunakan kacamata yang densitasnya sekitar 7. Apa juga kan? Nah, ini adalah perlengkapan alat-alat pengelasan yang sudah saya siapkan. Nah, yang pertama yaitu adalah mesin las. Yang ini adalah fitur untuk mengatur tegangan dan arus pengelasan. Yang ini adalah tempat polaritas. Nah, yang di sini biasanya dianjurkan dari pabrikan Rhino. Di sini untuk kabel massa untuk di negatif dan kabel elektroda di positif. Ini adalah kabel untuk menghubungkan arus listrik. Nah, yang ini adalah penjepit elektroda dan ini adalah kabel elektrodanya. Ini adalah penjepit klem massa di kutub negatif nanti. Nah, ini adalah kabel massanya. Dari sini perlengkapan penambah yaitu sikat baja, tang, dan juga palu. Nah, yang ini adalah elektroda dengan merek Nico Steel Welding Electrode RD260. Di sini saya menggunakan diameter 2,6 dengan panjang 350 mm. Baiklah, di sini sudah saya set sedemikian rupa. Untuk kabel massa berada di kutub negatif dan juga kabel elektroda di kutub positif. Dan mesin las ini sudah saya hubungkan ke arus listrik rumah saya. Mari kita hidupkan. Baiklah, hal yang pertama yaitu kita mempersiapkan benda kerja terlebih dahulu. Ini adalah media sebagai kita belajar pengelasan, dan di sini terdapat kotoran-kotoran pengelasan di bagian benda kerjanya. Maka dari itu kita membersihkannya menggunakan sikat baja ini. Setelah persiapan benda kerja selesai, maka dirasa sudah bersih, kita hubungkan benda kerja tersebut menggunakan klem massa agar arus listrik dapat mengalir pada benda kerja tersebut. Pastikan klem massa terjepit dengan kuat. Selanjutnya kita pasang elektroda. Di sini saya menggunakan elektroda RD206E6018, yang artinya kode E60 itu pada tingkat 60 PSI dia mampu menahan 6000 PSI per cm persegi. Setelah kita pasang, kita melihat dari ketebalan plat diameter ini sekitar 2-3 mili. Jadi di sini saya menggunakan arus pengelasan sebesar 70 hingga 80. Kita tes 70 sebentar ya. Coba kita tes. Jangan lupa kacamatanya. Ya, kita coba tes ya. Nah, itu adalah busur pertama yang kita buat. Nah, dari konsletnya itu kita tadi mempelajari dua metode, yaitu metode striking dan metode tapping. Nah, metode striking adalah metode menggores untuk menghidupkan apinya. Metode menggores itu seperti ini. Nah, itu adalah metode menggores.
atau striking, dan metode kedua yaitu tapping atau mengetuk. Nah, metode untuk penyalaan busur yang kedua atau mengetuk adalah seperti ini. Kita agak sedikit mengetuknya. Nah, ini kan ada lengket. Jikalau lengket seperti itu, kita harus segera mengangkatnya. Di sini saya menggunakan diameter 2,6 mm. Nah, jadi sebisa mungkin ketika busur listrik sudah menyala, angkat langsung elektroda berjarak sama seperti diameter 2,6 ini. Nah, jadi setelah dia menjadi busur listrik, segera angkat elektroda dari permukaan benda kerja sejauh diameter elektroda tersebut. Nah, saya contohkan. Nah, seperti itulah untuk mengangkatnya langsung ya. Seperti itulah cara menghidupkan nyala busur listrik dari pengelasan pertama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa metode atau goyangan dari kecepatan pengelasan. Di sini ada metode zigzag, melingkar, dan juga titik. Nah, di sini saya mencontohkan las yang titik terlebih dahulu. Nah, itu adalah las titik. Apabila mengelas dengan cara melingkar, ini saya contohkan. Nah, itu adalah teknik melingkar, dan juga ada teknik zigzag. Saya contohkan lagi. Teknik untuk melubangi yaitu dengan menahan las titik secara lama. Nah, daya wattnya kita naikkan atau arusnya kita naikkan lebih tinggi lagi. Untuk pelat 2 ini sekitar 100 atau 90-an. Saya contohkan ya, las titik saja tapi dengan durasinya agak lama. Nah, itu untuk cara membolongi. Nah, ini kita review atau kita nilai hasil pengelasannya. Ini dari las titik. Nah, mungkin agak tidak rapi karena sini saya juga baru belajar. Ini las yang untuk ini gerakan melingkar ya. Nah, ini untuk gerakan zigzagnya. Dan ini adalah untuk teknik melubangi pelat tersebut. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.